Kevin Dix mengaku telah berbicara dengan salah satu pemain keturunan Indonesia yang juga berkarier di Liga Jerman. Pada pekan ke-14 lalu, Borussia Mönchengladbach kedatangan tamu di kandangnya. Tim besutan Eugene Polanski menjamu VfL Wolfsburg pada pekan lalu. Ada satu hal menarik lainnya yang tersaji di pertandingan tersebut. Terdapat dua pemain dengan latar belakang Indonesia yang saling sapa di laga itu. Keduanya adalah Kevin Dix dan bek muda VfL Wolfsburg, yakni Jensen Selt. Kevin dan Selt sejatinya sama-sama lahir dan besar di Belanda. Namun untuk saat ini Kevin sudah memutuskan untuk menjadi WNI. Sementara Selt masih memegang paspor Belanda miliknya. Kevin mengaku sudah berbicara dengan pemain pinjaman dari klub Liga Inggris yakni Sunderland tersebut. Perbincangan singkat itu diakui Kevin membahas soal Indonesia. Sebab ia tahu betul bahwa juniornya itu memiliki akar tanah air. Terlebih lagi, keduanya sama-sama memiliki garis keturunan Maluku. Jadi wajar saja apabila keduanya saling bertegur sapa. Di lain sisi, Kevin ternyata juga menjadi agen dadakan. Ia mengaku sedikit merayu Selt untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pasalnya, Kevin mengerti bahwa pemain 22 tahun itu pasti mendapat perhatian dari penggemar. Namun ia tidak akan memberikan tekanan apapun kepada ex-pemain PSV Eindhoven tersebut. Ia akan menyerahkan segala keputusan kepada bek berpostur 195 cm tersebut. Media Honduras iri. Timnas Indonesia segera mengamankan jasa salah satu pelatih top di kawasan Amerika Utara dan Tengah, yakni John Herdman. Diario Diaz mengatakan timnas Indonesia mendapatkan pelatih visioner yang telah teruji kapasitasnya. Menurut informasi yang didapat Diario Diaz, John Herdman akan diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Demi menjadi pelatih timnas Indonesia, John Herdman menolak tawaran melatih dari Jamaika dan Honduras. Pengumuman resmi dari PSSI diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan. PSSI sendiri melempar kode bahwa pelatih selanjutnya adalah John Herdman. Kode ini muncul ketika Exco PSSI Endri Erawan hadir dalam konferensi pers pada Selasa 16 Desember 2025. Mantan CEO Mitra Kukar itu mengatakan pelatih timnas Indonesia selanjutnya tak jauh dari rumor yang beredar di media. Saat ini ada dua pelatih yang kencang dikaitkan dengan timnas Indonesia, yakni John Herdman dan Giovanni van Bronckhorst. Endri Erawan juga mengatakan pelatih timnas Indonesia wajib memiliki pengalaman meloloskan sebuah negara ke Piala Dunia. Dari dua kandidat di atas, cuma John Herdman yang memiliki pengalaman membawa sebuah tim nasional ke Piala Dunia. Menarik menanti siapa pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Melihat beberapa kabar di atas, John Herdman merupakan kandidat terkuat sebagai juru taktik skuad Garuda. Posisi pelatih kepala timnas Indonesia saat ini masih lowong. Sosok terakhir yang mengisi kursi panas tersebut adalah Patrick Kluivert. PSSI dan Patrick Kluivert resmi berpisah pada Oktober silam. Tidak lama selepas kegagalan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI sampai saat ini masih terus mencari sosok pelatih baru. Namun, ada satu nama yang muncul ke permukaan, yakni Shin Tae-yong. Harus diakui, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menginginkan kembali menukangi tim merah putih. Shin Tae-yong pun buka suara mengenai kemungkinan ia kembali menukangi timnas Indonesia. Menurut Shin, sampai saat ini masih belum ada komunikasi dengan pihak PSSI terkait hal tersebut. Saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan PSSI, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memang masih sering kembali ke Indonesia. Selama berada di negara ini, Shin mengaku selalu senang, sebab ia merasa seperti di rumah sendiri. Shin Tae-yong merasa para penggemar di Indonesia tidak pernah melupakan apa yang ia lakukan untuk tim Garuda di masa lalu. Shin Tae-yong kini masih berstatus tanpa tim, setelah didepak dari posisi pelatih kepala timnas Indonesia pada Januari 2025, Shin sempat kembali ke Korea Selatan untuk menukangi Ulsan HD. Pertandingan Bundesliga selalu menghadirkan cerita menarik, tak hanya soal persaingan di lapangan, tetapi juga percakapan kecil di balik duel sengit. Salah satu momen yang menyita perhatian datang dari Kevin Dix dan Jensen Selt, dua pemain yang sempat membahas Indonesia di tengah laga Bundesliga. Percakapan singkat itu menjadi sorotan, terutama bagi penggemar sepak bola tanah air. Nama Indonesia kembali terdengar di kompetisi elit Eropa. Kali ini lewat interaksi dua pemain yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda, namun bertemu di panggung yang sama.
Dalam laga yang berlangsung intens, kamera menangkap momen Kevin Dix dan Jensen Seelt yang terlihat berbincang singkat. Meski berada di tengah pertandingan dengan tempo tinggi, keduanya sempat bertukar kata yang kemudian diketahui menyinggung Indonesia. Kevin Dix dikenal memiliki kedekatan tersendiri dengan Indonesia. Namanya kerap dikaitkan dengan pembicaraan seputar sepak bola Indonesia, baik karena latar belakang keluarga maupun ketertarikannya terhadap perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Sementara itu, Jensen Seelt menunjukkan ketertarikan terhadap cerita yang disampaikan Kevin Dix. Bagi pemain Eropa, Indonesia mungkin bukan negara yang sering dibahas dalam konteks sepak bola Bundesliga. Namun percakapan tersebut membuka ruang dialog lintas budaya. Bagi publik tanah air, momen ini menjadi kebanggaan kecil sekaligus pengingat bahwa sepak bola Indonesia terus mendapat perhatian meski masih berjuang untuk meningkatkan prestasi di level internasional. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi manajer Timnas Indonesia. Langkah ini diambil agar dirinya bisa memberikan fokus sepenuhnya pada tugas di BTN demi mengembalikan kejayaan skuad Garuda di masa depan. Keputusan besar ini merupakan imbas langsung dari kegagalan total Timnas Indonesia U22 pada ajang SEA Games 2025. Terkait suksesornya, Soemarji berharap PSSI segera bergerak cepat untuk menemukan sosok manajer baru yang memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Meski menanggalkan jabatan manajer di level senior maupun U22, Soemarji dipastikan tetap memegang kendali sebagai ketua BTN. Ia berkomitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh skuad Garuda, mulai dari level kelompok umur hingga tim nasional senior. Terkait siapa yang akan mengisi kursi manajer Timnas Indonesia selanjutnya, Soemarji menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada pihak federasi. Namun ia menekankan harapannya agar sosok terpilih nanti memiliki kapasitas yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dirinya. Sebagai penutup, Soemarji menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh masyarakat Indonesia atas prestasi buruk di Thailand. Ia berjanji akan bekerja lebih keras melalui BTN untuk mengangkat kembali mental dan performa Timnas Indonesia yang sedang terpuruk. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada publik berkaitan tidak berhasilnya, tidak suksesnya di SEA Games. Kita tidak bisa lolos dan tentu ini sangat menyulitkan dan mengecewakan. Sekali lagi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akan berupaya di BTN untuk bisa lebih baik lagi memperbaiki situasi sekarang ini. Pungkas Soemarji. PSSI dikabarkan akan menunjuk John Hertman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Menurut media Honduras Diario Diez, PSSI akan mengumumkan John Hertman sebagai pelatih Timnas Indonesia dalam beberapa hari ke depan. John Hertman yang berpengalaman membawa Timnas Kanada lolos Piala Dunia 2022 menarik minat dua negara CONCACAF, yakni Honduras dan Jamaika. Honduras sudah dipastikan gagal lolos Piala Dunia 2026, sedangkan Jamaika akan tampil di play-off antar konfederasi pada Maret 2026. Namun John Hertman menolak tawaran dari dua negara di atas karena prioritasnya adalah Timnas Indonesia. Negosiasi antara PSSI dan John Hertman disinyalir sudah masuk tahap akhir. Exco PSSI Endri Erawan mengatakan calon pelatih Timnas Indonesia tidak jauh yang beredar luas di media. Saat ini ada dua pelatih yang kencang dikaitkan dengan Timnas Indonesia, yakni John Hertman dan Giovanni van Bronckhorst. Endri Erawan mengatakan pelatih Timnas Indonesia selanjutnya harus berpengalaman membawa tim nasional lolos Piala Dunia. Dari dua nama di atas, cuma John Hertman yang mengantarkan sebuah negara melaju ke putaran final Piala Dunia. Target kami, pelatih itu harus all out, artinya mereka harus lebih banyak di Indonesia daripada di negaranya. Harus punya pengalaman bagus meloloskan ke Piala Dunia, kalau perlu tinggal bersama keluarganya di Indonesia, kata Endri Erawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 16 Desember 2025. PSSI akan memiliki hajat besar pada tahun depan. Hal itu disebabkan pada Maret dan April 2026, Indonesia akan jadi tuan rumah FIFA Series. Dikutip dari situs resmi FIFA, gelaran FIFA Series 2026 ini akan dilakukan beberapa negara di berbagai belahan dunia. Untuk FIFA Series pria, tuan rumahnya adalah Australia, Azerbaijan, Indonesia, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Sementara untuk FIFA Series putra yang jadi host yaitu Brazil, Pantai Gading, dan Thailand. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan FIFA Series ini merupakan bagian dari komitmen FIFA mengembangkan sepak bola di berbagai belahan dunia.